Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safaatin dengan NIM 182241025. Di sini saya ingin mengerjakan bab 11 dari materi Fisika Matematika 3. Langsung saja. Di sini sudah terdapat 3 soal. Saya akan langsung mengetik jawabannya. Oke, mulai dari nomor 1. Buktikan bahwa untuk distribusi normal Gaussian nilai rata-rata berada tepat di titik puncak kurva. Jadi yang nomor 1 ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa untuk distribusi normal, kita tulis dulu di sini. Distribusi normal ini keywordnya rata-rata berada tepat di titik puncak kurva. Rata berada di puncak kurva. Oke, pertama kita menulis distribusi normalnya. Kalau distribusi normal itu ditulis sebagai P X sama dengan, kita cari isinya, 1 per sigma akar 2pi kuadrat seperti ini. Ini untuk yang distribusi normal. Nah, Px nya ini merupakan fungsi distribusi peluang, lalu mu nya ini merupakan nilai rata-rata, sigmanya standar deviasi, dan x nya ini nilai variabel aja. Kita mulai kerjakan. Kita harus pahami bentuk kurvanya dulu. Oke. Kalau pada distribusi normal, bagian pentingnya adalah ini. Langsung kita copy. Oke. Seperti ini. Nah, untuk nilai eksponensial ini dia akan lebih besar kalau pangkatnya semakin besar. Kita lihat di sini pangkatnya
kita menuliskan di sini pangkatnya seperti ini. Di sini, nah di sini pangkatnya kan minus x min mu pangkat a kuadrat per 2 sigma kuadrat. Terus selanjutnya kita nih, nah ini kan karena si x min mu kuadratnya selalu bernilai positif atau 0, maka langsung aja kita tulis ini. Aduh, salah. X min mu kuadrat atau x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi ini kan karena si nilai x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat ini selalu bernilai positif atau 0, maka kita tulis ini x min mu kuadrat lebih dari 0, akibatnya x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat kurang dari 0. Nah, jadi pangkat gini. Jadi pangkat eksponensial paling besar ini adalah 0. Terus langkah selanjutnya ini kita bisa menentukan kapan pangkatnya maksimum. Pangkat maksimum itu pangkat maksimum itu dia ketika minus sama kayak tadi, kayak ini aja, beda tanda. Nah, tapi yang di sini ini sama dengan 0. Nah, jadi ini pangkat maksimum ketika minus x mu kuadrat per 2 sigma kuadrat ini sama dengan 0. Nah, tapi ini hal itu terjadi jika x minus mu nya ini kalau dikuadratkan juga sama dengan 0. Nah, dari sini maka x ini kalau dikurangi mu sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu sehingga x ini sama dengan mu. Nah, jadi nilainya itu px nya tadi mencapai nilai maksimum saat x nya ini sama dengan mu. Nah, kita coba buktikan dengan turunan. Oke, untuk membuktikan secara matematis kita buktikan dulu. Kita cari turunan pertama dari px tadi, yang ini. Kita cari turunan pertama dari px 1 per sigma 2 pi e min x. Nah, ini kita misalkan kalau misal
C itu dia sama dengan misal nih, kalau C itu dia sama dengan 1 per sigma dikali dengan akar 2pi. Nah, dari sini maka Px nya ini sama dengan C dari sini coba kita turunkan terhadap X. Kita turunkan terhadap X, nah ini dp per dx ini sama dengan ini kita kasih kurung, tanda kurung ini minus x min mu sigma kuadrat. Nah, dari sini tadi kan karena CE ini dia tidak sama dengan 0, nah maka agar si dp per dx ini agar ini sama dengan 0, ini harus berlaku. Minus ini sama dengan 0. Nah, jadi sehingga si x min mu nya ini dia sama dengan 0. Jadi x nya ini sama dengan mu. Jadi ini titik kritisnya ini ada di x sama dengan mu. Coba kita memastikan itu titik maksimum, kita pastikan dulu kan kalau saat x sama dengan mu. Nah, ini bentuk eksponensialnya. Ini kita pastikan dulu kalau dia maksimum.
Kalau saat X sama dengan mu, ini bentuk potensialnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini sama dengan E, ini pangkat, kalau di 0 ini sama dengan 1. Nah, maka P mu sama dengan 1/sigma akar 2pi. Ini tiba-tiba macet. Sebentar ya guys, wordnya macet. Nah, udah bisa. Nah, ini adalah nilai paling besar karena nilai maksimum fungsi eksponensial tersebut adalah 1. Kalau X-nya ini dia tidak sama dengan mu kuadrat, jadi ini lebih dari 0. Nah, sehingga dari sini kita tahu kalau minus ini itu kurang dari 0. Ini dia kurang dari 1. Nah, ini artinya ini P X ini kurang dari P mu. Nah, jadi terbukti kalau puncak kurva ini terjadi di X sama dengan mu. Oke. Nah, jadi terbukti kan di awal tadi kita udah ngitung ya. Nah, ini
X sama dengan mu. Terus kita coba buktiin dengan turunan, dan ternyata benar. Lanjut aja langsung nomor 2. Sebuah dadu seimbang dilempar 2 kali, berapakah probabilitas jumlah mata dadu yang muncul adalah 7. Kita disuruh nyari probabilitas. 2 probabilitas 2 dadu berjumlah 7. Jadi dadunya dilempar berapa kali? Dilemparnya 2 kali. Oke, lemparnya 2 kali. Kalau 2 kali berarti lemparan pertama punya 6 kemungkinan. Lemparan kedua berarti juga punya 6 kemungkinan. Jadi kemungkinan di satu dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pertama kita menentukan ruang sampel ya. Nah tadi kan karena dadunya dilempar 2 kali, maka ini hasilnya nanti berupa pasangan A dan juga B, kayak gitu. A, B, ini A ini hasil lemparan pertama, si B nya ini hasil lemparan kedua. Nah kan tadi masing-masing lemparan pertama punya 6 kemungkinan, B punya 6 kemungkinan. Jadi kalau kita total seluruh kemungkinan ini, dia nanti 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi nanti ruang sampel ini memiliki 36 anggota. Jadi ya, terus yang kedua kita cari kejadian yang jumlahnya 7. Nah, jadi kita tuh di sini ingin nyari yang mana kalau A tambah B ini nanti dia sama dengan 7 gitu. Nah, dari sini ini kan pertambahan biasa ya, gampang. Jadi yang memenuhi ini 1 tambah 6 kan 7. Terus ada 2 sama 5, 2 sama 5 kan nanti hasilnya 7 juga ya. Terus habis itu ada 3 sama 4, 7 juga. Terus habis itu ada 4 sama 3. Terus habis itu ada 5 sama 2. Terus habis itu ada juga 6 sama 1. Jadi ini semuanya kalau dijumlahin mereka nanti hasilnya bakal 7 gitu. Nanti habis itu kita pakai rumus probabilitas. Rumus probabilitas. Kita pakai rumus itu P sama dengan N A N S. Nah, dengan NA ini dia banyak kejadian yang diinginkan, NS nya ini dia banyak seluruh kejadian. Nah, kalau dari rumus ini kita tinggal ganti aja kayak gini. Tadi kan NA nya banyak kejadian yang diinginkan. Nah, kita pengen tuh nanti 6 jumlahnya tadi 36. Tinggal sederhanain aja. Jadi 1/36
dia jumlah dadu, 2 dadu tadi aja, 2 dadu yang sama dengan 7. Ini sama dengan nih 1/6. Kita juga menuliskan ini. Ini kalau jumlah 2 dadu sama dengan 7 plus sama dengan 16,67%. Nah, jadi 2 dadu itu punya 3 kemungkinan hasil, ini 36 ya. Nah, dari kemungkinan itu hanya 6 pasang yang jumlahnya 7 yang kita hitung tadi. Jadi peluangnya adalah 6 dari 37 atau 1/6 ini. Terus kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita pakai distribusi Church kayak gini. Kalau diketahui ini P X sama dengan X sama dengan 1 per I 1 plus X kuadrat distribusi ini disebut distribusi Cauchy. Ini jawabannya nomor 2 ya. Ini jawabannya nomor 3. Jika persamaan seperti ini distribusi Cauchy, tunjukkan bahwa nilai harapan X tidak terdefinisi divergen apa manifest rata ini. Oke. Yang nomor 3. Langkahnya ini, yang pertama kita tulis definisi nilai harapan X sama dengan dari min tak ingat ini XP X dx. Harusnya kita substitusi PX nya tadi. Pakai ini.
ini, lalu sini dx. Nah, maka dx nya ini sama dengan ini, kita taruh di sini, seperti kita taruh seperti di sini, 1 per pi ke pi. Nah, ini pi-nya akan kita ubah ke sini. Nah, langkah 2 kita tuh jangan langsung menganggap hasilnya 0. Sekilas fungsi ini x per 1 plus x kuadrat ini kan adalah fungsi ganjil karena f minus x sama dengan minus f x. Nah, jika integralnya dihitung dari minus a sampai a ini memang nanti hasilnya akan sama dengan 0, tapi untuk nilai harapan yang dari minus tak hingga sampai tak hingga ini kita tidak boleh memakai alasan simetri gitu. Hal ini tuh karena integral tak hingga tuh harus diperiksa dari dua sisi, jadi dari yang minus hingga ini sampai tak hingga sini. Dx dan ini R, ini X, buat dx ini 0 yang atas X. Nah, jadi ini keduanya harus konvergen. Nah, jika salah satunya atau keduanya divergen ini maka nilai harapannya tidak terdefinisi. Terus selanjutnya kita hitung integral. Di sisi positif dulu, langsung kita salin. Sisi positifnya kan kayak gini, kita cari integral tak tentu. Ini integral x per 1 plus x kuadrat dx. Nah, kita menggunakan substitusi sama dengan 1
plus x kuadrat terus du sama dengan 2x dx kayak gini. Jadi sehingga x ini dia sama dengan setengahnya du. Maka integral tadi ini dia sama dengan setengah kita substitusi balik. Plus x kuadrat jadi dia ini sama dengan kasih ini. Kita masukkan batas atas
iya, kita pakai ini terus dikasih gini ini. Ini B, ini 0, ini langsung saja sama dengan setengah lan 1 plus B kuadrat minus setengah ini 0. Nah, ini kan karena len 1 plus 0 kuadrat sama dengan 1 dan sama dengan 0, terus dan saat B nya itu sama dengan tidak tak hingga, jadi kan len 1 plus B kuadrat nanti sama jadinya tak hingga. Jadi maka integral bentar, kita pakai integral ini itu dia sama dengan tak hingga. Terus kita hitung sisi negatif. Kita periksa yang ini. Oh, ini tadi terus ini. Kita hitung yang sisi negatif. Kita pakai hasil integral tadi yang X plus 1 ini sama dengan setengah len. Jadi ini kita pakai lagi. Nah, maka kita pinjam equation ini. Kita pinjam yang ini 5 sama dengan ini minus setengah dan 1 ini atas 0 ini A ini A. Pinjam lagi yang ini. Jadi
plus ini 0 kuadrat minus setengah ln 1 plus A kuadrat. Karena kan kalau ln 1 plus 0 kuadrat sama dengan ln 1, nanti dia akan sama dengan 0. Terus lim yang A minus tak hingga ln 1 plus A kuadrat nanti kan sama dengan tak hingga juga. Jadi maka kita tulis hasil akhirnya. Yang ini bukan yang ini itu dia sama dengan minus dia sama dengan minus tak hingga. Maka kesimpulan paling akhirnya si E EX nya ini dia tidak terdefinisi atau divergen. Nah, jadi kalau distribusi yang tidak memiliki rata-rata itu berarti sistemnya tidak bisa dijelaskan dengan nilai rata-rata biasa. Nah, berarti kalau dalam fisika ini berarti hasil pengukuran bisa sangat menyebar, nilai ekstrem tidak bisa diabaikan, rata-rata eksperimen tidak stabil. Semakin banyak data belum tentu membuat rata-rata mendekati nilai tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.